ada update apa lagi mungkin dari pihak? Ya kita emang ada panggilan, namun kondisinya kan Pak Anwarnya habis diperiksa oleh dokter dan sakit, ya coba untuk komunikasi dulu lah dengan penyidik, masih ada waktu. Tapi kondisi dari Pak Anwar sendiri seperti apa Pak? Ya dengan kemarin banyak tekanan juga dari netizen, mereka juga ada WA macam-macam kan, terus lihat di berita seperti itu ya secara psikis terganggu, psikisnya terganggu juga akibat kurang tidur juga selama ini. Jadi mohon maaf juga ya karena kondisi kesehatan, namanya manusia, anak ditinggalin sama anak juga banyak tekanan dari sana sini, ya hal yang wajar lah, sakit. Cuma ya saya selaku PH ya ngasih semangat aja lah, semangat dan sabar sambil berdoa apa yang sekarang disangkakan kepada klien kami, ya mudah-mudahan klien kami kuat gitu, itu aja. Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan pemanggilan untuk besok tuh sebagai apa mungkin? Ya kan perkara ini kan masih penyelidikan ya, jadi masih klarifikasi. Sebagai saksi. Klarifikasi dulu. Biasanya baru nanti naik selanjutnya, tergantung hasil pemeriksaan ya, saksi-saksi dan bukti-bukti. Bang, tadi abang sempat bilang juga ada WA yang macam-macam ke Pak Anwar. Nah ini isi WA-nya bagaimana Bang? Apa? Iya kan macam-macam, banyak juga. Saya bilang nggak usah ditanggapi, dan kalau bisa blokir, karena kalau dibiarin terus-terusan kan. Ya sama lah, yang namanya tekanan ada juga. Cuma kan kalau laki-laki itu lebih kuat ya daripada perempuan gitu. Mungkin itu dari orang yang dikenal atau banyak telepon ya dikenal. Oh banyak telepon. Berarti teror ya Pak ya? Ya semacam begitu. Mungkin isinya apa aja mungkin Pak, bisa Ya dijelaskan sedikit? untuk supaya psikisnya terganggu macam-macam. Ya tuduhan-tuduhan apa ya, itu salah seperti itu. Apa yang ada di medsos itu masuk juga ke WA dia. Karena kan nomornya udah nyebar kemana-mana. Tapi ya maksud saya biarkan aja. Dan memang kondisi hari ini harus kuat. Kita jangan sampai nanti kalau ambruk kan repot gitu ya. Ya termasuk saya juga kurang istirahat. Ya jam segini saya baru balik ini, tahu sendiri teman-temannya. Jam segini baru balik. Namanya sidang korupsi itu pasti waktunya enggak, kalau belum selesai terus lanjut. Saya tadi mohon maaf jam 7 harus sudah selesai. Tapi ya sampai jam 9, setengah 10 baru selesai. Pak, ini kan menjadi atensi mungkin apa, menjadi perhatian banyak kalangan. Mungkin ada langkah hukum apa mungkin Pak? Ya, ya kebetulan saya itu berkawan sama Pak Abbas ya. Dan sebetulnya saya tidak begitu dia bilang bahwa dia mau bantu. Waduh, syukur alhamdulillah ya ada kawan yang mau bantu dan tidak dengan harus bayar, itu yang paling saya sangat senang karena dengan saya itu satu hati lah. Jadi ingin membantu masyarakat yang lemah, yang teraniaya, terus yang dalam keadaan duka, kita bantu gitu. Nggak terbatas siapapun ya. Karena kalau lihat jejak digital saya, pasti saya banyak di berita masuk, banyak orang yang saya bantu gitu. Bang, tadi abang sempat bilang juga psikisnya Pak Anwar ini sempat terganggu juga karena pemberitaan ini Pak. Mungkin perubahan yang signifikan itu seperti apa Pak? Apa tuh? Perubahan mentalnya Pak Anwar ini bagaimana Pak? Ya banyak suka jadi merenung sendiri kayak banyak diem, banyak apa ya, sampai dia, Bang, ternyata aku oleh netizen dibully di inilah gitu kan. Namanya netizen pasti kalau memang ada kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak suka, pasti dia akan berbalik kan seperti itu. Tapi ya harus dihadapi kata saya.
Jangan sampai nanti kamu ambruk, kamu nggak kuat mental, akhirnya orang yang tujuan memenjarakan kamu, itulah kesempatannya, saya bilang. Dan sepanjang Pak Anwar ini tidak melakukan, tidak bersalah, saya akan bantu, saya bilang gitu. Kalau Pak Anwarnya jujur, dia dari awal kepada saya, dia ada indikasi apa yang disangkakan oleh orang-orang, oleh mantan istrinya. Dan Pak Anwar ini aja saya tidak berdosa, tidak berbuat gitu. Ya, walaupun hari ini opininya digiring gitu. Ya, diperkuat oleh lembaga LPSK, terus oleh perlindungan perempuan dan anak, dan dengan adanya RDP itu kan secara fisiologis terganggu lah, karena begitu dalam ucapannya, maka dalam RDP itu kan jangan sampai kalau lapor ditolak kan itu kan. Nah ini adalah kita sebagai warga negara memiliki hak seperti itu. Jadi jangan terlalu orang sama. Pak Anwar juga sebagai warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk inginlah dipanggil oleh DPR. Jangan sepihak lah gitu, supaya nanti posisi DPR ini independen. Siapapun warga negara yang dalam kondisinya hari ini terpuruk, anaknya meninggal, istrinya dipenjara, terus juga mantannya istrinya melaporkan, kan itu kan juga secara psikis terganggu gitu. Kemarin juga KPAI ini berstatement bahwa ayahnya Nizam itu sempat terkena sundutan rokok yang diduga dilakukan oleh sang ayah itu sendiri. Nah, mungkin menanggapinya seperti apa? Ya, jadi tanggapan mengenai masalah itu saya dapat informasi dari Pak Anwar itu kan sesudah nikah sama mantan istri yang sekarang bikin laporan, kan dia nikah juga tuh sama perempuan lah, nikah juga, dan itu terjadi seperti itu, langsung diceraikan oleh Pak Anwar. Saya dapat informasi itu. Nah, itu pada waktu itu. Jadi karena kan Pak Anwar ini kan kerjanya itu keliling ya. Dia sebagai pemasang gigi palsu, terus membersihkan gigi, dia keliling, bukan di satu tempat lah gitu. Jadi kerjanya mobile gitu. Ya banyak ditinggalkan, tapi kan namanya suami itu kan harus berikhtiar, tidak mungkin di rumah terus kan. Nah, ini kan yang namanya berhubungan dengan orang tua, punya istri muda, berarti kan ibu tiri kan. Nah, ini juga nggak bisa juga kan 24 jam nungguin anak, kan harus cari nafkah juga. Itulah yang terjadi. Bang, dari pihak abang terkait ada pesan teror dan lain-lain, akan mengikuti jejak Lisnawati bang untuk melaporkan, mengadukan ke LPSK juga bang? Ya, saya rencana nanti seperti itu, tapi kan kondisi hari ini Pak Awa ini baru pulang. Saya baru tahu nih, dia baru pulang dari dokter ya, ada surat dokternya juga, ada semua resepnya ada juga nih. Nanti coba saya mau ngobrol juga, katanya sakit ya, mudah-mudahan lah cepat sembuh ya. Jadi ini kan pengaruh dari tekanan ya, dengan jadi dia itu sakit itu karena bukan begitu loh gitu, harusnya seperti ini. Jadi cerita-cerita itu bukan seperti itu. Yang benar tuh ini, itu yang bertentangan dengan hati itu. Berarti ada niatan untuk melaporkan atau bawa ke jalur hukum juga bang? Ya, nanti kalau memang tidak terbukti,
laporan ini ya kita harus lapor balik. Bapak mungkin izin boleh menghubungnya atau menghadirkan dari ayahnya Nizam sendiri saat ini? Kalau saya nggak bisa, kayaknya sakit ya. Ya kita ya jangankan di depan media ya, diperiksa sama polisi aja nggak boleh. Oke. Kalau lagi sakit ya, itu kan saudara hari ini sehat, oh sakit nggak bisa. Di persidangan sama, di tiap penegak hukum ya tingkatannya sama seperti itu kalau sakit. Atau melalui sambungan telepon mungkin Pak? Ya nantilah kita coba, tapi hari ini kayaknya nggak bisa, nanti besok lusa lah coba nanti ya. Saya mohon maaf juga.